Oke, ketemu lagi sama gua Kucai. Kenapa kalau opening itu selalu enaknya tuh dimulai dengan oke atau ya? Ya, ketemu lagi. Oke, ketemu lagi. Atau kalau misalkan tasis itu kayak ya pakai nah, jadi gitu. Agak nggak penting sih gue pertanyakan ini dan nggak akan ada yang jawab juga karena podcast ini gue monolog ya. Podcast ini gue sendiri. Ya intinya selamat datang di Kumal. Ketemu lagi sama gue Kucai. Buat yang belum tahu dan yang baru pertama kali dengerin, Kucai itu adalah nama gue, nama panggilan ya, bukan nama asli pembelian orang tua ya. Kasian banget gue soalnya kalau misalkan dikasih nama tuh Kucai gitu. Oke, sebelum kita mulai, sepertinya gue akan kembali lagi menyampaikan lagi nih berulang-ulang kali kalau episode ini adalah bagian dari melakukan tantangan dari The Podcasters Indonesia. Itu sebuah komunitas gitu yang isinya podcasters gitu ya. Nama tantangannya adalah 30 hari bersuara 2022. Dan episode kali ini sudah menjadi episode yang ke-7. Berarti sudah hari yang ke-7 gitu. Wih, seminggu gue bikin episode gitu tiap hari gitu. Bersejarah banget ini buat Kumel ini. Thank you loh The Podcasters Indonesia. Dan kata kunci untuk di hari ke-7 ini adalah distraksi. Waduh, hari ini tanggal berapa sih? Hari ini ke-7 gitu kan. Hari ke-7 gue lihat apa sih 7? 7 distraksi. Distraksi apa ya? Oke, dibanding gue salah, gue coba browsing nih, nyari distraksi KBBI dan gak nongol. Gue gak tahu ini gue yang salah apa gimana, karena gue ini cuma melakukan sebuah searching atau browsing singkat aja, bukan dalam bentuk research gitu atau apalah gitu yang terlalu serius gitu ya. Jadi sepintas gue nyari distraksi itu tidak ada dalam KBBI gitu, tapi digunakan. Dan dari gue mencari kata distraksi itu dari kata distraction. Sebenarnya gue menangkap sih arti kata distraksi sebenarnya, cuma ya tadi browsing itu kan maksudnya biar gue nggak salah ya, kali aja gue salah gitu. Ya pun kalau memang ini masih salah juga ya monggo di komen ya gitu. Maksudnya mau kritik mau segimana, ayo gue terima kok gitu. Karena untuk membangun Kumel ini bisa jadi lebih baik, kenapa tidak gitu ya. Balik lagi ke distraksi. Distraksi itu sebenarnya apa ya? Sebuah hal, suatu hal yang menyelewengkan, yang menyimpangkan kita dari fokus ke suatu hal. Paham gak? Oke, gue ulangin ya. Distraksi itu adalah suatu hal yang menyimpangkan kita dari sesuatu hal yang kita harusnya fokus. Kalau bahasa gaulnya tuh ke distract. Mungkin kalau gue pakai kata ini mungkin akan lebih nangkep ya gitu. Gue juga akan lebih enak sih dengan kata ke distract gitu. Kalau mau ngomongin distraksi ya, tiba-tiba gue teringat kalau distract itu adalah hidup gue sebenarnya. Di awal pembukaan episode tadi, gue sudah ke distract sendiri sebenarnya. Yang harusnya gue opening, gue ke distract tuh. Bukan mempertanyakan, lebih ke nanya sih. Lebih ke ngomong aja kalau misalkan pembukaan itu kok enak ya dengan oke, dengan ya. Atau dengan adanya transisi itu lebih enak kayak misalkan nah, jadi kayak gitu. Nah itu sebenarnya adalah sebuah distraksi. Dan itu sering terjadi di gua. Kalau gue ceritain ini sebenarnya jadi kayak gue menunjukkan keanehan gue ya sih. Walaupun sebenarnya gue gak terlalu terganggu ya kalau gue dibilang aneh, karena gue senang dibilang aneh. Nah itu tuh barusan tuh kayak gitu tuh gue distract tuh. Gue mestinya ngomong apa ke distract masalah gue berpikir gue dianggap aneh. Kayak gitu distract. Jadi gini. Selamat dah lo yang dengerin ini dah. Tapi gue juga gak tahu deh yang dengerin apa enggak. Ngarepnya kan kalau gue cuma pengen ada yang dengerin ya. Jadi kalau di gue, sesuatu yang sering ngedistract gue adalah sebenarnya kepala gue, pikiran gue. Jadi gini, gue gak yang punya kepribadian ganda ya gitu ya maksudnya. Ini begini nih, gue itu sering berdebat sebenarnya. Kayak berdebat atau sering ngobrol dengan siapa? Dengan pikiran gue sendiri. Itu gue sering kayak gitu. Ya memang karena gue tuh seneng mikir. Semua gue pikirin. Gue diam kadang mikir ina inu gitu. Kadang makanya gue kalau misalkan di kantor lagi ada kosong, gue kadang main game atau apa biar gue nggak capek mikir sih sebenarnya. Dan gue bisa memikirkan semuanya. Kalau gue lagi memikirkan sesuatu, tiba-tiba gue kepikiran nih tentang suatu hal. Nanti lagi tengah-tengah mikir, belum beres mikirnya. Pikiran gue itu tuh belum beres tuh. Itu bisa tiba-tiba udah ada yang jawab sendiri aja.
Yang jawab siapa? Ya itu pikiran gue yang lain gitu. Jadi kayak mikir tuh tiba-tiba ada yang jawab lagi gitu lah. Terus kalau misalkan begini, dan gini-gini lah, terus gue jawab lagi. Ngobrol sendiri aja tuh. Bisa debat, bisa ini, tapi kan si A bilang tapi kan, si B bilang tapi kan, si A bilang tapi kan. Nah, gue nggak tahu tuh ada berapa tuh. Ada A B atau A B C D E mungkin gitu, gue nggak tahu dah. Intinya gue sering ke distract dengan apa yang gue pikirkan sendiri. Sesimpel gini, sesimpel gue milih mau makan apa. Gue makan apa ya? Nih siang-siang ini agak mendung nih, tapi agak dingin nih. Kayaknya makan yang kayak kuah-kuah enak nih. Oke, makan yang kuah-kuah. Ada soto nih. Terus tiba-tiba kepikiran, tapi kalau makan soto kan nggak enak ya. Gitu aja gitu. Kemarin lu baru makan soto, gue baru makan soto. Mendingan soto mie aja. Kenapa mesti soto mie sih gitu? Kan soto mie begitu aja gitu. Ada yang banyak juga sih enak sih. Cuma kan lagi nggak mutik, kayak lagi nggak ke situ deh. Kuahnya lebih banyakkan soto tuh. Ya memang lebih banyakkan soto sih gitu. Tapi kalau misalkan soto kan lebih berminyak banget. Soto mie yang di tempat gua ini nggak terlalu berminyak nih. Ya kayak gitu tuh. Dia kayak ngobrol sendiri cuma masalah mikirin soto ayam apa soto mie. Cuma gua jawab-jawaban gitu. Dan sebenarnya gue nggak kaget sih dengan hal ini. Entah ini adalah hal yang terbiasa, akhirnya jadi udah jadi hari-hari gue gitu. Atau memang kenapa gue juga nggak tahu gitu. Gue sebenarnya sudah pernah melihat ini dari gue kecil. Ya memang ya kita maksudnya kalau kita masih kecil itu kadang suka lupa beberapa detail. Walaupun ada yang kita ingat tapi ada yang nggak ingat. Ada beberapa hal yang gue nggak ingat. Contohnya dan gue ini diceritain sama almarhum bokap, sama nyokap, sama kakak gue, sama abang gue. Jadi gue itu dulu itu kalau misalkan masalah pakai baju baru mandi sore lah gitu misalkan, gue tuh nggak mau dipilihin. Gue milih sendiri, tapi lama milihnya, lama banget dah. Milih baju aja, ujung-ujungnya dipilih ya itu lagi. Gue kalau udah seneng satu terus. Itu terbukti dari kayak gue suka makan bubur gitu ya, di kantor tuh ada satu bubur yang mulut gue enak banget. Dan sampai hari ini kalau misalkan ada di kantor ada produksi gitu, mau makan apa nih Cai? Lalu jangan tanya gue sarapan makan apa, gue pasti akan milih itu. Lu gak bosan apa? Enggak. Oke, balik lagi ke cerita gue masa kecil ya. Sorry, gue ke distract ya, itulah ke distractnya. Oke, balik lagi. Baju yang gue pilih saat gue kecil abis mandi sore, ya itu lagi bajunya. Kalau baju itu ada, gue akan pilih itu. Setelah agak besaran sedikit, ya namanya anak kecil ya, kadang ada momennya tuh kayak misalkan abis naik kelas atau apa, kadang kita dapat kayak apa ya, dapat hadiah lah gitu. Boleh milih, ayo mau beli mainan apa atau mau beli apa. Ya udah beli mainan. Gua sama abang gua di toko mainan untuk dibeliin mainan nih sama nyokap bokap gitu kan. Ya udah milih nih. Abang gua milih tap udah dapet ya. Gua masih belum dapat. Gua belum ke kasir sampai gua dimarahin sama abang gua. Kamu tuh milih lama banget sih. Milih gitu aja lama banget. Dan saat pertanyaan itu ditanya ke gua tuh lagi megang 2 mainan. Di tangan kanan 1, di tangan kiri 1. Dan yang lagi gua lakukan saat itu adalah, kalau gue beli mainan yang A, bagusnya tuh ini. Yang B tuh bagusnya ini. Yang gue suka dari A tuh ini sama ini. Kalau B tuh ini sama ini, tapi ada ininya. Jadi gue itu lagi ngebandingin yang kanan sama yang kiri, mana yang lebih menguntungkan untuk gue beli. Nah, sebenarnya inti dari cerita itu bukan masalah mencari sesuatu yang untungnya gitu ya. Cuma saat itu gue mikirnya, gue akan gak nyesal yang mana nih gue beli. Dan bukan masalah endingnya untung ruginya gue beli mainan yang mana, tapi proses dalam gue berpikir mau beli yang mana, itu gue berantemin sendiri. Sisi kepala gue yang memihak ke mainan A dengan sisi di kepala gue yang memihak mainan B. Dia ngadu dah tuh. Loh, tapi si mainan A kan bisa begini, yang B ini bisa ini walaupun dia gak bisa itu. Yaudah terus dah tuh. Sistemnya ngadu bukan listing gitu. Bukan di list gitu. Sistemnya ngadu bacot. Makanya itulah yang akhirnya ngebuat gua dalam berpodcast pun kadang kalau berpodcastnya ada partnernya ya, kayak misalkan di Prok atau di Podcaster Bikin Podcast, itu ada tandemannya gua. Jadi gua bisa mengikut aja gitu. Tapi saat di Kumal, gua berpodcast sendiri. Gua ngomong sendiri. Kadang gua gak ngomong sendiri sih. Waduh, agak horor gak tuh? Gak sih, bukan horor ya. Intinya gue gak ngomong sendiri dalam artian ya itu. Saat gue cerita atau saat gue ngomong, saat gue berpendapat, gue bisa ngasih pendapat atau gue bisa ngejawab omongan gue sendiri gitu. Dan itu terjadi kalau lo perhatiin Kumel dari yang pertama gitu ya.
atau beberapa episode belakangan yang di 30 hari bersuara 2022 ini, itu banyak tuh terjadi sebenarnya. Jadi saat gue ngasih statement terus gue ngejawab sendiri. Misalkan tiba-tiba gue nyanyi itu ada tuh yang gue nyanyi itu. Gue nyanyi itu tiba-tiba gue jawab sendiri. Lah kenapa lu mesti nyanyi sih? Kenapa sih gue mesti nyanyi sih gitu? Kayak gitu tuh. Dan itu sering mendistrak gue dalam hal berpikir, bekerja. Distraksi ini sebenarnya lebih kayak cara berpikir gue aja sih. Itu cara berpikir gue yang deskriptif, yang melankolik gitu. Jadi akhirnya gue butuh tahu alasannya, gue butuh tahu pertimbangannya, gue butuh membandingkan, gue butuh mengandai-andai, gue butuh kalau gini, kalau gitu, kalau gini, dan gimana. Jadi ada beberapa yang gue kenal yang sedikit banyak mengetahui gue kayak gini. Mereka kadang berpikir gue itu pesimis. Pesimisnya karena suatu hal itu gue pikirkan terus gitu. Kadang terlihat jadi kayak nggak ada actionnya gitu. Jadi mikir mulu. Sebenarnya bukan begitu. Karena belum saatnya gue ngambil action. Mungkin itu sih jawabannya. Gue berpikir ini kadang gue cuma mencari kemungkinannya. Mungkin nggak sih ini jadi buruk? Atau gue harus gimana ya? Aneh. Iya sih. Percaya apa nggak percaya? Gue pernah diselamatkan dengan cara gue berpikir ini. Cara gue yang sering ke distract memikirkan hal yang lain di saat gue lagi mikirin sesuatu yang harusnya gue fokus. Dan gue pernah diselamatkan dengan distraction. Cara berpikir gue yang ke distract sana, ke distract sini gitu. Itu nanti juga akan gue jadikan satu episode lagi sendiri gitu ya. Karena kalau misalkan di 30 hari bersuara udah tiap hari gue masih tampilin lagi satu episode, habis sudah tenaga saya. Jadi nanti itu akan ada ceritanya lagi sendiri gimana gue diselamatkan dengan cara pikir gue yang aneh ini. Ngomongin distraction sebenarnya tergantung kalian ngelihatnya sih. Kalian bisa ngelihat distraction itu adalah sesuatu yang buruk, bisa, atau distraction itu bisa jadi sesuatu yang baik, bisa. Kita ini nggak bisa selalu mengeneralisasikan semua hal. Kayak distraction gini, memang dia kadang membuat lo tidak fokus ke satu hal, jadi lo ke distract ke yang lain. Tapi masih mungkin lo distraction itu kalau lo fokusnya sampai udah bikin lo stres, dengan adanya distraction lo sedikit akan lebih loose gitu, lo akan sedikit lebih nyantai dan lo bisa balik lagi ke fokus lagi. Kapan lo tahu untuk stop dan balik lagi fokus, itu yang menjadi pertanyaan. Itu yang harus kita bisa tahu dan pelajarin gitu. Kalau misalkan lu nggak bisa tahu itu, akhirnya lu distract, makin jauh aja lu dari fokusnya. Itu sih bisa baik kan, iya kan? Distraction bisa baik kan? Gak paham kan? Ya udahlah, nggak usah paham deh. Kalau enggak, ini pala gue akan panjang lagi berusaha menjelaskan itu semua gitu. Jadi ya udahlah, kayaknya segini dulu untuk episode ini. Ya, dan jangan lupa juga buat di follow podcastnya. Kalau udah dengerin sampai sini harusnya ada di layar lu tuh gitu, back sekali lah. Atau di atasnya mungkin itu ada tombol follow atau tombol subscribe gitu ya. Itu dipencet. Pokoknya di follow, di rate, ada di mau di lonceng. Pokoknya semua dah, bantulah. Ke distract lah buat sama sesuatu hal yang baik gitu. Caelah gak tuh? Caelah dong. Yaudah gitu aja. Yaudah, dah.